Di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya. Yang pertama adalah apresiasi terkait dengan peran serta kinerja panjenengan semua selama ini. Sehingga boleh dikatakan terkait dengan bagaimana masyarakat yang ada di kota Surabaya, kalau tidak ada masukan yang sifatnya negatif, berarti saya anggap penyuluhnya kerjanya sukses. Iya, ada tapinya. Ya. Tapinya belum loh ini, tapi masih ada. Tapi ini perlu ditingkatkan. Karena apa? Satu dengan yang lain, penyuluh itu kemampuan potensinya berbeda-beda. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi satu dengan yang lain bagaimana nanti kita itu bisa saling melengkapi, bisa saling mengisi. Nah, saat ini kita juga bersama dengan saudara-saudara kita dari penyuluh agama Islam yang honorer ya. Nah, di mana kemarin kami juga sempat diskusi terkait dengan peran dari teman-teman penyuluh khususnya yang honorer, di mana ada 8 bidang ya, ada 8 bidang. Nah, satu bidang dengan bidang yang lain itu memang berbeda, tetapi semuanya ini adalah merupakan satu sistem komponen yang harus ada di dalam materi penyuluhan di dalam satu kecamatan tertentu. Kemampuannya pun juga berbeda-beda. Misalnya dalam bidang wakaf ya, di kecamatan A, kecamatan B, lah kita ada 31 kecamatan. Bagaimana teman-teman kita yang kompetensinya ini berbeda-beda itu bisa sama-sama mendukung, bisa sama-sama belajar. Makanya sejak beberapa waktu yang lalu, sejak di eranya Pak Kusni, karena pada waktu itu saya ini hanya Kasubag kan nggak bisa katakanlah begitu luas, misalnya kami hanya kasih masukan. Pak Kusni bagaimana? Ini dari teman-teman ini Nur Sewu, bahasanya laporannya ini masih belum maksimal. Kalau nangani tentang masalah wakaf misalnya, bagaimana pelaporan dalam setiap bulannya? Prosentase yang bicara tentang wakaf dengan kegiatan yang terkait dengan majelis taklim itu kira-kira prosentasenya gimana? Nah di sini. Padahal di setiap kecamatan diharapkan tentang wakaf ini betul-betul tersosialisasi. Masyarakat kita banyak yang boleh dikatakan belum paham maksimal tentang masalah wakaf. Nah di sini, iki musola iki jane wis zaman bae-bae maneh. Itu ya. Itu sudah diwakaf nih. Begitu ditanya, maka mana surat-suratnya? Gak enak, yus pokoknya iki wakaf. Nah kalau sudah pokoknya seperti ini, tugasnya siapa? Tugas kita penyuluh untuk memberikan penjelasan. Di catatan mungkin bisa jadi digulai nggak akan ketemu karena memang belum di akta ikrar wakaf ke KUA. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan, Bu atau Mbah atau Mas, dan ini akan kami sampaikan tentang prosedurnya biar nanti ke depan kita tidak timbul perselisihan yang gara-gara wakaf. Nah di sini ini salah satu contoh. Makanya kemarin kami sampaikan ke Pak Kasih Bimas yang baru ya, Pak Ali Faik yang berlatar belakang KUA juga. Pak Faik, bagaimana kalau misalnya 8 bidang yang ditangani oleh penyuluh yang honorer itu ada sebuah kelompok khusus ya, mulai dari katakanlah keluarga sakinah, kemudian pemberantasan buta huruf Al-Quran ya, zakat, wakaf, radikalisme, terus kemudian produk halal, terus narkoba ya, nggak salah. Nah, ini grupnya sudah ada ya. Alhamdulillah. Nah, terus kemudian dari teman-teman yang PNS ini juga berperan jadi satu di grup tersebut. Artinya apa? Bila di tahun pertama di SK-kan, kemudian di situ ada yang boleh dikatakan Nur Sewu, aku mungkin ijazahku tidak fokus di bidang narkoba, misalnya ya. Nah ini bagaimana kalau kita bicara tentang narkoba di lapangan? Di situ peran dari teman-teman yang senior atau penyuluh agama honorer yang sudah beberapa kali atau sudah lama menangani tentang itu, nanti disampaikan di grup. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita
bertugas di bidang narkoba, ini loh buku yang harus kita baca, ini loh file yang harus kita buka, ini loh link yang harus kita pelajari misalnya. Nah dari sini nanti kan yang semula nol budul, kalau jenengan ditanya tentang narkoba, itu ada orang yang gini, jenengan bilang-bilangin narkoba wis tau jajal, misalnya. Kayak apa dari sini? Bisa jadi nggak tahu kita. Dikira apa kayak gula apa yang aren apa itu. Nah, itu perlu ilmu Bapak dan Ibu ya. Kelihatan sepele. Neng TV mendungi enak berita tentang narkoba, ya toh? Tapi kalau misalnya kita belum pernah tahu sing jenenge sabu-sabu kaya apa, enek minuman kuwi nur sewu mungkin topi miring iki apa bang ya enek topine sing miring misalnya ya. Jenenge pensen iki kaya apa misalnya. Nah ini kan kita perlu tahu. Tahunya bukan dari berarti kita tuh terus kudu ngombe. Tapi minimal oh kita ke polsek misalnya. Pak, misalnya satu ketika ditemukan atau ditangkap pengedar sabu-sabu. Kami tolong diinformasikan Pak, kira kami nanti akan datang seperti apa toh bentuknya sabu? Nah kok jarani sarapan bubur ya? Iya sabu ya. Bercanda awan-awan ya, ben orang ya. Contoh Bapak dan Ibu ya. Kalau kita tentang zakat, wakaf, nanti bagaimana, kitab apa, buku apa yang harus kita pelajari. Terus tidak menutup kemungkinan di salah satu kecamatan akan muncul sebuah permasalahan. Kalau itu muncul permasalahan kemudian dibahas di grup, artinya itu satu permasalahan itu akan diketahui oleh kecamatan-kecamatan yang lain, diketahui oleh penyuluh yang lain, sehingga apa? Oh ternyata ini sebagai ilmu dari sini. Terutama bagi yang baru. Oh ternyata begini ya. Cara menanganinya begini. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana 1 tahun ke depan, peran penyuluh ini harus betul-betul bisa lebih maksimal, ya. Karena apa? Karena panjenengan sudah dikatakan garda paling depan. Yang namanya KUA ini adalah representasi ya atau perwujudan dari Kementerian Agama yang ada di kecamatan, yang ada di tingkat paling bawah. Ke depan dengan adanya program revitalisasi KUA, bagaimana masyarakat itu kalau butuh penjelasan yang boleh dikatakan bisa diselesaikan di KUA, nggak usah ke kota, kemana kabupaten atau kota. Karena apa? Kalau mereka tempatnya misalnya di Kenjeran, lebih dekat ke KUA kan? Kalau hanya tanya tentang ini itu misalnya, tidak harus jual ke Kementerian Agama Kota Surabaya. Arahnya ke situ. Makanya di sini ada Pak Sapi, alhamdulillah ya. KUA Pak Sapi ke depan. Pak Sapi ini beruntung, ya beruntung. Manggoni KUA sing magrong. Istimewa. Tapi wae mulai. Masih ya. Biar KUA yang lain aja yang di Kota Surabaya yang ngajukan SPSN yang dapat. Ya oleh KUA kuwi sing oleh. Kalau yang oleh KUA kabupaten kota lain, ngaplo kita enggak dapat apa-apa. Ayo berlomba-lomba. Wis to sing ngajone 4, 3 enggak apa-apa. Tapi nanti diprioritaskan mana yang paling perlu kita maksimalkan duluan. Jadi dengan adanya raker pada kesempatan kali ini kami mohon, ayo dipetani ya masing-masing bidang yang menjadi garapan dari penyuluh baik yang PNS maupun yang non PNS, satu persatu dibedah dan itu disesuaikan dengan kelompoknya. Di sini yang honorer non sewu, yang nangani buta huruf Al-Quran misalnya, itu apa program 1 tahun ke depan yang akan kita prioritaskan. Mungkin ada program pertama, kedua, ketiga. Zakat wakaf juga begitu. Kami ini Nur Sewu ya, ternyata dari 600 ASN yang ada di kota Surabaya, Pak Faisal karena baru saya suruh ngecek, coba cek Pak Faisal berapa jumlah ASN yang sudah zakat profesi. Berdasarkan data dari keuangan, dari 600 itu loh Bapak dan Ibu, ternyata masih hanya 210. Itu berarti masih sekitar 35%. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, ini kan menjadi sebuah PR.
Artinya apa? Yang nanti nangani tentang zakat, khususnya yang PNS, ayo kita bisa jadi pioner, kita bisa jadi contoh, ya. KUA penyuluh insya Allah sudah banyak yang terdata di situ. Tapi ternyata dari madrasah, ternyata dari pegawai kita itu banyak yang belum dari sini. Belum lagi nanti Bapak dan Ibu zakat yang lain, zakat mal. Terus kemudian yang wakaf sekarang ada wakaf tunai. Makanya di kantor itu kita akan punya mobil biru. Sehingga enak kalau konco-konco disebut mobil odong. Wah, iki taunya mobil kuwi ya kayak gitu kan. Mobil kuwi ya taunya pada saat awal datang kan gitu. Pas saiki wis kalah karo Rebon dan lain sebagainya disebut odong-odong. Ayo bismillah mobil ini di-branding. Kami ingin punya mobil ya yang itu nanti di-branding. Di situ nanti ada tim yang kita tugaskan, misalnya minggu ini ke Surabaya Timur, nanti di KUA mana atau di sebelah mana, di tempat mana, titik mana, mobil itu akan berada di situ. Dan sekarang ini sudah zamannya digital teknologi. Kita mau nyumbang dan lain sebagainya nggak butuh bawa duit mentol-mentol kan gitu ya. Tapi cukup dengan barcode saja ya, itu sudah QRIS apa tuh ya, itu sudah bisa masuk Bapak dan Ibu. Apalagi misalnya hari Jumat kita mobil itu berhenti di salah satu masjid yang jamaahnya sangat banyak, tidak menutup kemungkinan nanti mereka mau ke masjid tapi juga infak misalnya. Terus kemudian yang zakat misalnya mau tanya wakaf juga bisa, termasuk tanya masalah haji. Ini salah satu harapan dari kami yang nanti mohon diterjemahkan. Jadi pada saat mobil itu berada di kecamatan panjenengan kami minta merapat. Panjenengan kami minta merapat. Syukur kalau nanti misalnya dibantu dengan yang namanya selebaran. Selebaran ini bisa kita bagi-bagikan. Contoh misalnya kalau kita turun dari masjid Jumatan ya di Masjid Al-Akbar, banyak yang jejer-jejer di depan itu tapi ngedumnya apa? Lega omah ya mobil kan gitu ya, brosur itu loh. Nah, tapi bagaimana kalau ke depan itu kita bagikan informasi tentang zakat, informasi tentang wakaf, infak, sedekah, sehingga mereka membaca. Di bawah mungkin ada nomor rekening yang dituju misalnya. Kita nanti tetap kerjasama dengan Basnas Kota Surabaya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu ya, hampir 10 tahun Basnas BW itu tidak aktif di Surabaya. Di era Pak Eri ini ya, alhamdulillah sudah dilantik Basnas Kota Surabaya. Dan yang luar biasa, Pak Eri itu ya PNS di lingkungan Pemkot Surabaya, semuanya bahasanya itu wajib zakat dan tidak kurang dari 1,5 miliar Bapak dan Ibu dalam satu bulan. Ini boleh dikatakan nur sewu. Ini orang-orang umum, ya mayoritas umum yang mungkin yang ditakoi tentang zakat nggak bisa jelaskan seperti panjenengan. Nggak boleh dikatakan kita bahasanya tukang jelaskan, ya tukang jelaskan. Tapi bagaimana prakteknya? Ayo kita nggak boleh kalah. Karena apa? Kita dikirimi surat sama Basnas Surabaya kepadanya kepala kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, harap dibentuk yang namanya UPZ dari sini. Begitu kemarin yang latih langsung Pak Nuh ya di Gedung Sawunggaling. Itu juga alhamdulillah sudah terbentuk di Kota Surabaya. Ayo Bapak dan Ibu ya, kemarin di masing-masing KUA Pak Sapi yang sudah didata ya, itu segera di follow up, ditindaklanjuti. Bisa jadi mereka yang sudah semangat, tapi karena nggak ada follow up dari kita, ya wis bablas angin nih. Akhirnya lali ngurusi liane wis ora kober ngurusi wakaf dari sini. Kemudian Bapak dan Ibu ya, untuk semangat panjenengan semua ya, kami ingin bagaimana di tahun depan ini Pak Hakim, kami ingin ada award ya, ada award, ada penghargaan untuk penyuluh terbaik. Bisa dikeluarkan 3 kategori atau dari masing-masing bidang Pak Hakim. Dari masing-masing bidang, misalnya bidang zakat, ya, wakaf, pemberantasan buta huruf, narkoba, radikalisme dan lain-lain, siapa yang bisa kita nobatkan sebagai penyuluh terbaik? Ayo kita mulai tahun depan. Pada saat Hari Amal Bakti Kementerian Agama,
Ben gak madrasah tok sing diundang dan diwai reward meskipun sertifikat. Nanti bagaimana kami ingin penyuluh minimal ada 8 di depan akan mendapatkan penghargaan. Kasih Aneh ya. Itu Bapak dan Ibu saya pengen sehingga nanti iki loh ikon kita tahun ini untuk zakat. Pak, gimana untuk PNS sama non PNS? Untuk tahun depan ini kami minta khusus untuk teman-teman yang non PNS ya, yang honorer ya. Awardnya ini untuk teman-teman yang non PNS dari masing-masing bidang tersebut. Dan ini nanti siapa timnya? Ya dari kita harus objektif berdasarkan data-data yang valid, data-data yang oke. Termasuk panjenengan kenal enggak? Mungkin kalau kenal belum tentu ya. Tahu enggak? Ada penyuluh viral yang namanya Pak Anas. Penghulu ya, itu penghulu. Penghulu. Artinya apa? Kalau Pak Anas mungkin di penghulu seperti itu, kami ingin ada penyuluh yang viral juga. Tapi viralnya sing apik. Lah kok viral goro-goro tarian, macam ya, artinya apa Bapak dan Ibu sekarang nek pengen terkenal itu penak. Gak usah promosi neng koran bayar dan lain sebagainya. Sekarang ada TikTok, kemudian ada yang lain dan lain sebagainya. Tapi yang positif, kami ingin muncul dari Surabaya gitu loh. Duor ya. Nah, ambil salah satu dari 3 hal. Yang pertama apa? Jadilah yang pertama atau pelopor. Panjenengan tahu pompa air ya? Meskipun air ke orang-orang ngarani apa? Sanyong ya. Karena apa? Yang pertama muncul adalah sanyong. Nah itu loh. Mas Yogi si misu sing juas kae ya. Tetep ning ngarani sanyone patenono kan gitu. Apa nek si misune anu kan enggak ada. Itu menandakan apa? Yang pertama. Aqua ya. Mas Yogi mereknya apa iki? Klub ya. Nek merek Jimono Aqua kan. Jimono klub pisan. Bisa klub bal-balan tuh nanti ya. Ambilkan Aqua. Jadi jadilah yang pertama Bapak dan Ibu ya. Dan yang terakhir. Jolah. Lakbar kok akhirnya. Layangan pedot jaringan. Itu yang pertama, jadilah yang pertama. Yang kedua, jadilah yang terbaik, ya. Tapi ini ada masanya. Karena nanti pasti akan muncul yang lebih baik. Contoh gak usah dodo zaman biyen cilik anak dhewe, badminton gak enek sing gak ro jenenge Susanti iki napa mboten? Nah, zaman sakmono pokoke Susi ya, Susanti. Badminton sampai enek wong sing gandrung lahir anake wedok dijenenge Susanti juga. Tapi itu pada masanya terbaik. Tapi kalau sekarang sudah ada apa-apanya Susanti. Nah, itu contoh ya. Makanya kalau yang terbaik itu ada masanya. Kalau jadi yang pertama nggak bisa, yang terbaik nggak bisa, pilihlah yang ketiga. Apa Pak? Jadilah yang berbeda. Nah ini. Kalau kita berbeda, kita nanti akan bisa dilihat. Contoh nggak usah dodo kawal akar santri. Biar kira-kira jadi bangunan umum. Kayak kira-kira justru rapatnya ditoleh kalau wong. Tapi karena sekarang berbeda ya, luwih dhuwur timbang kiwa temene ya. Terus kemudian orang lewat juga bisa lihat dari jarak jauh. Pak, pundi kawal akar? Oh niku lho sing bangunane lantai 3 kalih warnane ijo suwahe lho. Karena berbeda dengan yang lain. Dan di sini juga kalau ditanya kawal sa Surabaya sing paling apik kawan di gak apik bangunannya dong ya. Nah, itu juga kualitas yang lainnya. Jadi kami ingin penyuluh yang ada di kota Surabaya. Ayo tiga-tiganya kalau bisa dapat. Panjenengan mengeluarkan satu inovasi apa? Jadi yang pertama. Kemudian dari sisi terbaik kalau ada event lomba atau ada kegiatan apa jadilah yang terbaik. Kalau tidak bisa, ayo boleh sing berbeda. Apa ini? PR jenengan. Saya kalau bicara penyuluh lebih paham jenengan. Tapi ayo 3 ini ditafsirkan cari apa yang bisa dilakukan.
Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu yang laporan kinerja ya. Nah ini saya singgung. Kemarin sudah dibahas tentang oleh Mas Rizal, Pak Rosin mungkin ya. Ini perlu saya tekankan, Bapak dan Ibu, ini juga dalam rangka mewujudkan salah satu dari yang 3 tadi. Ya, kita Surabaya adalah pelopor laporan kinerja. Tepuk tangan. Nah, kita yang pertama, masih omong kabupaten kota lain ada yang lebih baik, gak apa-apa. Sing nomor 1 tetap Surabaya. Ngono lho, ya. Wani iso, ya. Ojo nekat ya. Ini kita ingin jadi yang pertama, termasuk aplikasi arsip kemarin. Nanti panjenengan bisa komunikasi Pak Ake, Pak Mansur gimana? Ini teman-teman pengen nyimpen ya arsipnya, orang golek siji-siji dilala panjenengan di KUA. Dibutuhne saiki SK-ne. Apa leren mulih sih padahal omahe endi 30. Kita ingin ngangkat Surabaya. Surabaya iki terus muncul-muncul dulure Pak Sapi Karangpilang ya. Ayo dimunculnya karena prestasi, karena inovasi, karena perubahan yang baik. Nah ini Surabaya Bapak dan Ibu ya. Nah, dan kami ingin itu nanti muncul dari teman-teman penyuluh. Laporan kinerja, template yang sudah ada, jenengan apa? Nah, gini maksud saya ya. Laporan kinerja yang sudah disiapkan, itu kan ada pilihan kan? Nah, telaah bersama dengan teman-teman. Poin 1 ini kegiatan pasal ID apa ya? Poin 2 ini apa? Loh, saya melakukan pembinaan. Ini di mana tempatnya? Di poin keberapa? Dan di sini. Di situ Bapak dan Ibu, setelah panjenengan misalnya ada pembinaan ya, jenengan pilih centang ya. Terus di situ kan klik ada uraian kosong ya. Nah, di situ yang membedakan antar kecamatan. Jadi bisa jadi panjenengan di apa istilahnya Majelis Taklim Al-Ikhlas misalnya di mana? Nah, di sini contohnya bedanya di situ nanti. Kalau centangannya semuanya sama. Nah, tapi kalau terus berikutnya itu dalam bentuk apa? Dokumen atau kegiatan. Kalau kegiatan ya kegiatan. Ada berapa? 1 misalnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu itu telah bersama. Pak, saya masih bingung. Saya kesulitan handphone saya misalnya. Ya handphone memorinya bug Bapak dan Ibu ya. Bahkan memori akhirnya munyer. Arep ganti yang boleh jam berikutnya munyere kesuwen. Kurang maneh apa jenenge sinyalnya pas di situ kurang maksimal. Ini banyak faktor. Tapi kalau ada sesuatu yang baru, jangan gampang nilai negatif. Nah di sini loh. Ya, kalau misalnya kita ada sesuatu yang baru, kita berpikir positif, insya Allah jadinya ya positif. Jangankan jenengan, saya aja juga begitu golei. Saiki misalnya katakanlah saya memberikan semacam pembinaan di sini. Nanti itu di poin berapa? Saya tulis di KUA penyuluh, di KUA latar santri. Seperti itu. Nanti akan muncul pada saat kita cetak Bapak dan Ibu. Jadi pada prinsipnya untuk teman-teman yang PNS jalani dulu. Meskipun belum sempurna, panjenengan dalam 1 hari karena kalau nggak ngisi minimal 1 nggak bisa absen pulang kan? Jenengan sesuaikan. Terus jangan kebalik. Karena jenengan jam 8 sampai jam 10 ini kok repot, urung sempat memasukkan beberapa kegiatan. Dan jenengan sepatnya jam 1. Yang dimasukkan jam 10 sih. Jangan yang jam 1, akhirnya yang jam 1 kok muncul ya. Kata lucu gitu loh, bar jam 10 kok, bar jam 1 kok jam 10. Ini sing tanda tanya sopo misalnya itu loh ya. Nah, itu ya ini ilmu nih Bapak dan Ibu ya. Nah, itu ada ilmunya. Karena apa? Kita nggak tahu 5 tahun yang akan datang. Pensiun Pak, susah bahas ya. Misalnya 5 tahun yang akan datang sing jen nom-nom. Kalau itu nanti delalah besar sini ya. Terus kalah ya. Itu ada pendataan. Terus panjenengan diminta untuk melampirkan absen. Gak payu absen manual misalnya. Nah, ini kan akan jadi manfaat. Dari situ. Mindsetnya ke situ, Bapak dan Ibu. Wih, ku angel-angel ya, ngengel dan lain sebagainya. Teknologi ini menane Bapak dan Ibu.
Kalau kita betul-betul tahu ilmunya, bisa memanfaatkan. Enak sing duwe HP cuangge, tapi isone nggur moto karo WA tok. Enak, ya. Ini aplikasi ini sebenarnya nyepak kabeh, tapi ora iso. Dari situ loh. Malah kalah karo anake, golek anake sik. Lho iki piye, Dok? Lho ada. Sing guyu-guyu pengalaman. Ngono jarane kebun nyusu. Nah, gelem ya. Nah, terus kemudian saya pesan ya kepada teman-teman yang honorer ya. Kita itu ada kegiatan ya yang langsung diinstruksikan oleh Menteri Agama, yaitu setiap tanggal 17 itu ada apel hormat bendera di setiap instansi. Dan setiap hari Senin itu ada apel hari Senin ya, hari Senin. Kami mohon kemarin, mohon kali ini, mohon lebur, timbang mohon ya. Kemarin ada sambat, dipoto yo gak patek api. Soalnya apa? Pembinane kepala KUA-ne pesertane nggur loro tok. Lah iki apa jenenge? Startup apa? Oke, udah hireng saya gitu. Nah, maksud saya nanti Mas Nur Sewu disampaikan ke teman-teman. Hari Senin apelnya bersama-sama dengan penyuluh yang PNS dan yang honorer. Terus seragamnya apa? Kalau hari Senin ya hitam putih. Tapi kalau tanggal 17-nya jatuh hari Rebo, Kamis, Jumat, di situ pakai batik ya pakaiannya batik, ya. Terus bapak-bapak jangan ada yang salah kostum. Pakai kemarin yang ada yang salah kostum. Tanggal 17 gawe kor. Untuk Kementerian Agama edarannya berbunyi tanggal 17 itu apelnya pakai pakaian hari itu. Dan tolong nanti sampaikan ke teman-teman. Niatnya yo niat apa istilah lagi silaturahim yang kantor disambai kantore yo sing ikhlas aja mencucu. Aku nek Senin iki biasane aku jam sampe ngene karo Pak Amak misale kok LT ngongkon-ngongkon misale. Artinya apa? Pak Darubin ketok guyub kalau dipoto yo pantes mosok nggur wong telu tok. Iki arepe di-share kira-kira terus iki jane aduh tafsirne iki tenanan apa latihan apa dah. Tapi nanti kalau ada 8 ya 10 plus anunya imamnya sapa? Yang terakhir. Nanti kalau kurang puas ya WA aja nanti. Ya, kami ingin Bapak dan Ibu ya, kalau ada kendala, kalau ada permasalahan, kalau panjenengan menemukan sesuatu yang terjadi di kecamatan panjenengan, ayo kita segera responsif, ayo segera direspon. Kalau panjenengan tidak bisa mengatasi dengan kepala KUA, kalau tidak bisa mengatasi dengan Kasih Bimas, kalau tidak bisa mengatasi, monggo dengan kami ya yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Kalau tidak ada laporan, tidak ada apapun, berarti sementara kami anggap aman, tidak ada masalah, damai kan begitu ya. Tapi kalau tiba-tiba muncul, tapi ini terus ya. Banyak tapi ini lah ya kok ketiduran nanti. Kalau tiba-tiba muncul sebuah permasalahan, berarti nanti yang kami tanya kalau itu sekupnya Kota Surabaya, bu neng dia yo pangga sing digoleki pertama ketua, sing sabar Pak Ketua ya. Pak Akib itu terjadi di Asem Rowo misalnya. Nah, misalnya ya. Nah, itu ya Pak Akib nanti Pak Amai wong Semrowo sing digoleki Pak nggak aku. Ya tak balik lho, ketuane sapa? Sampai ijo ketuane. Lho jenengan genti, Pak. Sapa Semrowo? Langsung di. Contoh itu Semrowo, ora tok Semrowo bermasalah ndak. Mosok malah karang bilang ae. Mana karang bilang? Aman ya. Alhamdulillah wis aman aku ayo. Mosok enak-enak dibel ke Jakarta gara-gara karang bilang. Tapi jadi terkenal dan alhamdulillahnya selesai hanya dalam 3 hari itu juga prestasi ya. Nah ini